Jadi awalnya akhir 2018, kayaknya bulan September 2018, bokap gue minta tolong untuk dokumentasiin proses produksi gula kelapanya di Purbalingga. Kenapa sampai akhirnya nyokap gue pengen ikut ke Purbalingga untuk nemenin gue dokumentasiin proses produksi gula kelapa di sana? Karena kebetulan kita udah mungkin hampir setahun kali ya konsumsi produk gula kelapa yang dari bokap gue ini di rumah gitu. Mau buat masak, mau buat ngopi. Akhirnya kita pergi bertiga. Kita ke Purbalingga waktu itu sekitar 3 hari, kalau nggak salah ya 3 hari. Sampai sana, bokap gue langsung ngenalin kita sama sepasang suami istri yang namanya Bu Samirah sama Pak Nuryanto. Nyokap gue masih bisa kerja, ya apalah itu mau berkarya, dia bikin apa segala macam, tapi masih ngurusin rumah. Baju gue masih dicuciin, dia tetap masak buat kita semua. Itu menurut gue capek sih, jadi ibu tuh capek pasti walaupun gue belum pernah jadi ibu. Tapi gue ngeliat itu susah, itu gak gampang. Dan ngelihat Bu Samirah sama Pak Nuryanto, mau secapek apapun, mereka tetap ngusahain apa yang mereka punya, apa yang mereka bisa, ya buat anaknya yang masih perlu sekolah, masih perlu makan gitu. Dan gue bisa ngelihat gimana mereka ngelakuinnya dengan senang hati, kayak gak ada beban aja gitu. Cerita Bu Samirah dan Pak Nuryanto sangat menginspirasi gue dan keluarga gue untuk bekerja sama sih, untuk berkarya bareng gitu. Nyokap gue di perjalanan pulang dari Purbalingga ke Jakarta, di kereta kan lumayan tuh berapa jam ya? Sekitar 4 jaman. Gue sama nyokap gue, kita sejajar. Kebetulan waktu itu gerbong keretanya lagi kosong. Jadi cukup sinematik sih, kayak bokap gue sama nyokap gue di kiri, gue di kanan. Biasa kan sambil dengerin lagu doang gitu. Tapi kayak nyokap gue kayak pengen banget ngobrolin banget nih tentang si gula kelapa ini. Syah, ini tuh kayaknya mama pengen deh bikin sesuatu deh. Mama pengen coconut sugar ini mama pengen deh bikin sendiri juga gitu. Di situ gue kayak, maksudnya gue cukup ke-trigger karena buat gue juga I was having a moment gitu waktu di sana ngelihat apa yang mereka kerjain, si yang usaha keluarga tadi itu, sampai akhirnya kita jadi ngobrol berdua kan, gue sama nyokap gue jadi ngobrol berdua gitu. Emang yang mama lihat apaan sih, kenapa mama juga jadi pengen bikin sesuatu. Terus dia cuman cerita kayak dia bisa relate banget gitu, apa yang dilakuin sama perempuan-perempuan di sana tuh kuat-kuat banget asli, bener-bener kayak mereka bisa bantuin ngegotong jerigen-jerigen gede ke dapur. Jaraknya cukup jauh gitu, tapi ya udah karena emang itu yang mereka harus lakuin, ya mereka lakuin gitu. Hal-hal tersebut mungkin bisa gue dan nyokap gue sangat relate untuk kayak kita bisa relate gitu, gimana sebagai perempuan ada atau enggaknya akhirnya bantuan dari luar, peran mau itu siapapun deh yang bisa nge-support lo tetap harus bisa sendiri juga gitu. Akhirnya dia bilang sama bokap gue kalau dia pengen bikin yang dia konsepin sendiri. Oke, kita pulang ke Jakarta, kita pikirin ini ya, namanya apa, sampai ntar jadinya kayak gimana. Yaudah disitulah terbentuk Tungku akhirnya untuk pertama kalinya. Awal mulanya usaha suami, aku ikut ke Purbalingga ngelihat langsung cara kerja mereka, dan di situ aku tertarik gimana ya kalau itu jadi usaha sendiri.
Terus akhirnya dengan dibantu sama anak-anak untuk bikin konsepnya, walaupun jalannya tuh pelan-pelan dan nggak terlalu banyak, tapi jalan terus. Pelan-pelan aja tapi jalan gitu. Tungku adalah organic coconut sugar yang awalnya dipakai sendiri di rumah karena aku udah mulai belajar untuk hidup lebih sehat. Jadi kita punya kesadaran kesehatan yang lebih baik. Jadi itu awalnya dipakai untuk masak dan kebutuhan keluarga. Dari nira yang diambil oleh petani atau penderes. Ngumpulin niranya dengan harus manjat pohon dulu. Memanjat pohon. Sampai akhirnya itu udah dikumpulkan. Biasanya mereka ngumpulin kayak di jerigen-jerigen gitu. Ke dalam jerigen dengan disaring. Si jerigen-jerigen besar itu ke dapur untuk dimasak dengan panas yang rendah. Sampai dengan 80 derajat. Masak niranya sampai ngegumpal itu berapa jam? Kurang lebih 5 jam sampai mengkristal. Proses yang biasa mereka sebut gerus, seperti diulek. Jadi proses aduknya aja itu tuh nggak cuma sekali, mulai dari dia ngegumpal sampai dia dijadiin refined yang menjadi kristal, granul yang bisa melalui saringan atau ayakan dengan mesh 16. Itu gue sama nyokap gue ngikutin prosesnya dari awal sampai akhirnya dia dikemas gitu. Dari petani ada pengumpul kecil, ada pengumpul besar, ada proses akhir. Di proses akhirlah barang itu dikirim ke sini, ke rumah. Mengedukasi petani agar proses produksi, proses dari mulai pengambilan nira, sampai masaknya, sampai mengeringkannya, itu sudah sesuai dengan standar keorganikan. Di masa pandemi ini sebenarnya jadi banyak banget usaha-usaha rumahan yang bermunculan. Untuk mereka yang produksinya menggunakan brown sugar, aku mulai tawarin mau nggak coba pakai si tungku ini. Tungku ini sendiri sebenarnya lebih kayak rasa karamelnya itu ngeluarin bahan aslinya, nemenin enaknya si kue itu. Dengan kita lebih sehat, kita bisa lebih produktif, lebih happy, dan bisa lebih bermanfaat buat orang lain. Sebelum pandemi itu tuh gue orang yang sangat amat sering bersosialisasi di dalam atau di luar rumah. Gue sering banget untuk ketemu orang, gue senang untuk berbincang sesuatu hal. Tapi pas pandemi otomatis gue harus selalu di rumah. Dan yang ngebuat gue kayak, aduh gue ngapain ya gitu. Akhirnya gue iseng-iseng untuk masak. Sampai akhirnya pandemi itu nerjang banget ke Indonesia. Ngelihat driver-driver Gojek itu nggak ada kerjaan. Maksudnya minim banget pendapatannya yang ngebuat gue kalau gue bikin kue dan gue kirim lewat misalkan online gitu kayak ngirim-ngirim barang kan otomatis mereka akan punya pendapatan yang lebih walaupun memang sih ibaratnya gue cuman mengubah bagian wilayah dekat rumah gue doang, tapi di sisi lain kalau misalkan memang ternyata yang berpikiran seperti gue itu nggak hanya gue kan otomatis lumayan banyak nih wilayah-wilayah yang terbantu sama hal tersebut gitu. Gue masuk kemarin bulan puasa tuh bener-bener pendapatan gue jauh lebih meningkat dibanding sebelumnya. Ternyata dari situ gue mulai tahu kalau orang Indonesia itu pada saat bulan puasa benar-benar pengen untuk ngasih hampers ke orang lain yang ternyata gue menemukan juga di sini kalau orang-orang belum tahu rasanya kayak apa, tapi yang paling penting tuh packagingnya. Nah orang Indonesia tuh seneng yang kayak gitu.
Gue juga kerja sebagai part-time shop as a barista di 2 coffee shop di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Jadi yang ngebuat gue sekarang itu seasonal ya karena itu. Dulu tuh emang suka masak-masak, cuman sempet kayak beberapa tahun tuh udah nggak nyentuh lagi deh tuh masak-masakan. Di deket rumah gue juga ada supermarket, belanja, dan akhirnya mulai deh masak-masak nih. Pas masa pandemi ini tuh baru kayak kasah lagi lah. Jadi latar belakang aku bikin Freedom Good itu pertama karena aku suka banana bread, terus aku suka makan, suka exploring makanan, suka masak. Setiap minggu harus buka PO, harus ada target segini, nggak juga sih, aku jalannya santai aja gitu. Sebenarnya kemarin sempat jadi perdebatan juga sama diri sendiri, kayak aduh bakal lanjutin atau enggak. Apakah mungkin gue akan mempekerjakan orang lain atau gue seasonal kayak sekarang ini. Jadi untuk saat ini sih jawaban gue kemungkinan akan seasonal sih atau gue mempekerjakan orang. Gue nggak yang tiap hari bikin dan tiap hari ngejualin. Jadi kalau emang ada waktu kosong itu baru gue bikin, dan kalau gue post di Instagram ada yang mau beli baru kayak ya udah gue jualin. Jadi gue tuh bukan yang bikin sehari harus bikin segini banyak dan harus dijualin segini banyak. Prosesnya tuh panjang, harus motongin apelnya dulu, udah gitu dibumbuin kan apelnya dimasakin, udah gitu bikin base-nya dulu nih, crust-nya dulu, udah gitu sama yang paling penting crumble-nya sih, karena di sini yang banyak orang yang minat tuh karena crumble-nya. Nah, gitu. Sebenarnya untuk trial error-nya lama banget buat dapetin resep yang pas, dan aku pede ngejualnya tuh mungkin ada nyoba kayak 11 sampai 13 kali itu aku bikin banana tuh bener-bener aku cobain segala resep, gula, terus jenis pisangnya. Banyak juga dong teman-teman gue yang bisnis rumahan tuh mungkin salah satu cara support yang gue tunjukin tuh adalah dengan beli produk mereka juga. Kembaran gue pun juga masak gitu kan, jadi ya kadang kalau dia buka PO juga gue gak minta gratis, misalnya gue tetap beli gitu loh, karena ketika gue dapet orderan kan itu seneng banget rasanya gitu loh, jadi pingin mereka juga ngerasain sih senengnya ini gitu loh, support aja satu sama lain gitu. Kalau misalkan si gulanya diganti pakai si tungku ini, baunya tuh lebih wangi dari gula yang gue pakai. Di Freedom Good juga si tungku ini jadi additional gitu. Kalau misalkan mau diganti pakai tungku bisa, karena emang juga lebih sehat, terus lebih wangi sih. Di classic carrot cake ini the main ingredients-nya adalah organic coconut sugar. Pada saat gue pakai tungku tuh rasanya lebih moist, lebih empuk, dan banyak beberapa orang yang gue kasih perbedaannya, mereka ngerasain perbedaan itu dan jauh lebih senang sama pakai tungku. Dan gue ngerasa dengan gue pakai tungku ini, gue juga mensupport bisnis rumahan di Indonesia. Selama gue masih ada rezeki, yang why not gue juga membantu teman-teman gue yang jualan. Itu gue sempet bikin 2. Jadi gue ngasih mereka tuh 2 slice gitu. Satu yang emang gak pakai tungku, satu yang pakai tungku. Ada juga yang bilang, wah rasanya yang ini lebih kerasa, lebih kerasa gurihnya, lebih kerasa kayak kerasa homey deh gitu. Nah dari situ kayak oh ya udah berarti resep rahasia gue pakai tungku gitu. Gula kelapa lebih sehat dibanding gula lain. Salah satu yang lebih sehat yang di Indonesia mudah diupayakan. Dengan perubahan kesadaran kesehatan itu aku terapkan tuh di makanan-makanan. Dari mulai bahan-bahannya, proses memasaknya. Yang awalnya juga aku sebenarnya baca dari beberapa buku-buku lah. Salah satunya adalah Eating Clean. Walaupun di situ dibilang gula itu tidak baik, tapi sebenarnya kan pada prakteknya kita masih butuh gula juga. Dan kalau buat aku pribadi kayaknya gula tuh sebenarnya bikin happy juga gitu.
Februari Maret kan kira-kira pandemi mulai tuh semuanya berubah. Semua plan gue yang gue impikan dari keluar kantor, gue pengen ini, gue pengen itu, kayak banyak yang akhirnya nggak kejadian. Yang gue cuman bisa di rumah doang. Kita berlima, bokap gue, nyokap gue, kakak gue sama adik gue. Gue posisinya juga udah keluar kantor, jadi mau dibilang work from home juga apa yang gue kerjain nggak ada yang nyuruh gue ngapa-ngapain gitu. Jadi gue coba ngerjain apa yang gue bisa kerjain aja. Di masa pandemi ini, akhirnya sebenarnya membuat keluarga di rumah, terus jadi banyak ngumpul. Jadi bukan aku sendirian lagi, dibantu sama anak-anak dengan keahlian mereka masing-masing. Dengan kesibukan anak-anak WFH, mood mereka yang up and down membuat usaha ini semakin berwarna. Sebenarnya di situ akhirnya terjadi proses toleransi satu sama lain. Jadi saya nggak bisa bilang Tungku ini hanya sekedar usaha keluarga, tapi juga karya keluarga. Pada saat itu karena emang udah jadi obrolan keluarga juga kalau Tungku itu mau kita seriusin jadi usaha keluarga yang oke kita bareng-bareng gitu. Pada akhirnya disepakati sama kita semua kalau masing-masing dari kita bisa support Tungku dari angle yang beda-beda. Kita satu tim sama satu keluarga, itu nggak bisa lo nge-treat apa yang ada di kantor dan di kampus ke rumah gitu, karena beda banget. Lo pasti bakal ada bagian dari diri lo yang nge-treat bisnis ini secara subjektif, karena lo kerjasama sama kakak lo sendiri, sama adik lo sendiri yang lo udah kenal dari kecil gitu, sama nyokap lo yang ngelahirin lo, sama bokap lo yang nge-lead keluarga ini. Dengan gue yang ngebawa sistem kerja yang gue udah terbiasa di kantor, gue bawa ke rumah untuk Tungku, banyak banget akhirnya adjustment yang perlu gue refine terus-terusan, kayak cara kayak gini belum bisa gue bawa ke rumah. Mereka yang secara personal gue kenal, tapi sekarang gue ajak kerja bareng gitu, itu challenging banget sih. Jadi penyesuaian itu sampai sekarang terus berjalan gitu. Itu cara lo di kantor gitu, itu cara lo di sistem yang udah lo punya sebelumnya, nggak bisa lo bawa ke sini gitu. Sempet down juga sebenarnya, sempet ngedrop kayak ya ini bisa nggak sih sebenarnya gue jalanin gitu. Gue inget waktu itu WhatsApp grup kita namanya Work in Peace. Dia sebel sama cara kerja gue yang selalu targetnya gini harus gitu. Dia nggak suka gitu. Dia pengen kita ngerjain semuanya tuh dengan tenang. Dengan judul WhatsApp grup yang Work in Peace itu gue lumayan ketampar sih sebenarnya, kalau semuanya perlu pelan-pelan gitu. Semuanya perlu lo kerjain with peace in your heart. Apa sih yang kita kejar gitu, kayak emang uang bakal ngebawa lo kemana sih gitu. Mau itu bikin lo jadi orang paling kaya sedunia, kalau misalnya lo nggak damai buat apa gitu. Di situ gue akhirnya ngehargain proses. Gue ngehargain proses yang ya udah tiap hari kita celebrate progres kita aja. Progres kita nyampe mana, baru nyampe segini ya udah gitu. Akhirnya kita berkarya sekeluarga, hari-hari gue jadi lebih jadi lebih ada tujuannya aja gitu, kayak bangun lo bukan cuman ngerjain sesuatu buat diri lo sendiri, tapi yang terdekat dulu buat keluarga gue gitu, dan maknanya cukup untuk terus gerak maju gitu. Gue dapetin semangatnya dari usaha-usaha kecil yang secara nggak langsung nge-support Tungku gitu.
ada driver yang memang kayak tiba-tiba datang ke rumah gue dan gue nganter nih salah satu produk gue untuk dikirim. Drivernya bilang kayak gini, Neng makasih banyak ya karena bisnis Neng, driver daerah Cilandak Barat sini jadi sangat terbantu karena adanya bisnis Neng. Jadi mereka ngerasa kayak sangat terbantu dengan bisnis gue ini. Ketika kita pengen ngelakuin sesuatu hal tuh jangan setengah-setengah. Jadi benar-benar kayak jangan ragu-ragu, tapi juga apa ya, maksud gue harus pinter-pinter juga nyari peluang dan lain sebagainya. Jadi jangan mau instannya aja gitu loh. Nyokap gue tuh sering banget bilang kayak gini, mumpung masih muda, ide kalian tuh masih banyak yang pengen disalurkan, jadi salurin deh sekarang. Kalau bisa sekarang kenapa enggak gitu loh. Jadi nggak ada kata telat deh menurut gue. Kalian harus mau mencoba terus, jangan nyerah, karena emang pasti ya ada waktu-waktu susahnya lah. Cuman selama kalian emang give it all gitu ya, bener-bener kayak niat dan bener-bener menaruh segalanya tuh ke masakan kalian, pasti ada aja yang beli. Mulai aja sih, nekat aja sebenarnya nekat, tapi nekatnya nekat pinter, jangan asal-asal nekat gitu. Kayak tahu mau dijual kemana, butuh uang berapa, butuh targetnya kemana, kayak gitu-gitu. At least punya rencana jangka pendek lah kayak gitu. Tapi jangan kebaikan nunda, lebih baik mulai aja. Do what you love. Ya jalanin aja, just do it. Selagi lo mau belajar, lo bisa jadi apa aja, lo bisa belajar di mana aja, lo bisa belajar dari siapa aja. Untuk nggak tahu tuh nggak apa-apa, karena kalau lo tahu semuanya, di mana serunya gitu. Kekuatan komunitas itu sepenting itu sih, karena dengan kita bergotong royong, kita jadi tahu kalau kita nggak sendirian, kita nggak sendirian dan kita nggak ngadepin kesulitan sendirian. Kita dapat rezeki juga kita nggak sendirian, jadi sedikit banyak semuanya dibagi aja biar sama-sama aja semuanya.